Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah assala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin, pada pagi ini kita bisa bertemu insyaallah, mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, kita hari ini ya, insya Allah kita akan membahas tentang suatu hal yang sebenarnya mungkin sudah sudah biasa ya di tengah-tengah kita begitu ya. Memang kita selalu berusaha untuk mempertahankan keluarga kita begitu ya. Tetapi kalau kita melihat situasi saat ini gitu, ini luar biasa ya di hadapan kita. Benar-benar kalau saya melihat sesuatu hal yang sangat luar biasa ya yang kita hadapi begitu ya. Jadi bukan merupakan hal yang bukan merupakan hal yang kalau kita miris begitu ya melihat situasi saat ini, gambaran bagaimana keluarga muslim saat sekarang gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang dulu mungkin tidak pernah terjadi di dalam keluarga kita gitu ya, tetapi justru yang sekarang terjadi adalah hal-hal yang luar biasa. Ya, banyaknya kasus perceraian tentu saja itu merupakan hal yang sudah sering kita dengar begitu ya, dan sudah sering kita juga saksikan gitu ya di hadapan kita, bahwa ini merupakan hal yang biasa ada di sekitar kita. Bahkan kalau dilihat dari sisi jumlahnya itu ya sepertinya terus bertambah dan terus bertambah gitu. Nah, ini yang membuat kita semua agak miris gitu ya dengan situasi ini gitu. Nah, lalu juga kalau kita melihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita itu juga cukup bikin ya sedih kita dari satu sisi begitu ya, di sisi yang lain juga kita agak aneh dan seterusnya begitu ya. Ketika kasus-kasus yang terjadi baru-baru ini ya, misalnya tentang banyak para istri gitu ya, katakanlah yang kabur gitu ya dari rumahnya, dari suaminya begitu ya. Itu yang mungkin kasus-kasus yang terbaru ya, bahkan ada di hari pernikahannya gitu ya, paginya menikah, ternyata malamnya udah meninggalkan suaminya begitu ya. Ini juga yang sangat miris ya kalau kita melihat gitu. Kemudian juga ada yang 10 hari setelah itu gitu ya, itu kita baca lah. Jadi akhirnya mau keluar banyak gitu ya permasalahan-permasalahan di sekitar kita yang itu memang berkaitan dengan keluarga ya, yang dalam hal ini bisa akhirnya memporak-porandakan mahligai rumah tangga gitu, yang seharusnya dibangun dengan baik gitu ya, dan seterusnya itu. Bahkan kemudian ada istri yang tidak mau disentuh oleh suami, atau sebaliknya ya, suaminya tidak mau menyentuh istrinya padahal sudah menikah dan sebagainya gitu ya. Belum lagi kasus perselingkuhan yang sedemikian rupa gitu, yang banyak terjadi di sekitar kita gitu ya. Nah, ini potret pernikahan kita hari ini ya, pernikahan umat Islam saat ini di negeri ini begitu ya. Dari sisi kasus perceraian semakin banyak begitu ya, kalau dilihat dari sampai bulan Maret kemarin itu ya, ada peningkatan 15,31%, itu yang kelihatan gitu, yang tercatat gitu ya. Belum lagi kasus-kasus yang lain yang sesungguhnya jelas kalau kita melihat data aslinya itu jauh lebih banyak gitu. Dan Jawa itu memang merupakan tempat yang paling banyak ya, terutama dalam hal ini memang Jawa Barat gitu ya. Dan kalau kita melihat alasannya gitu, ini udah makin sedih lagi gitu ya, makin miris lagi gitu. Karena ada yang ketika seorang istri meninggalkan suaminya gitu ya, itu karena ya suami saya di luar ekspektasi saya gitu ya, nggak nyangka begini dan begitu gitu ya. Itu hal yang sangat remeh gitu ya, alasan yang sangat remeh yang diungkapkan, dan ketika itu terjadi seolah-olah biasa-biasa aja gitu ya. Nah, ini yang luar biasa gitu. Kemudian juga ada yang merasa tidak cocok gitu ya karena dengan suaminya, bahkan ada yang ya kalau kasus yang terbaru kemarin itu kan bahkan balik ke mantannya gitu ya. Ngeri gitu ya kalau kita ngelihat, padahal pas nikahnya juga ridho-ridho aja gitu kan, karena syarat pernikahan itu kan salah satunya harus ridho ya.
kedua belah pihak, baik si calon istri maupun si calon suaminya gitu ya, dua-duanya itu ridho. Nah, kalau kita melihat kejadian seperti ini begitu ya, bagaimana sih mereka itu memandang pernikahan? Kalau kita gitu ya ngelihat yang namanya pernikahan itu kan suatu hal yang luar biasa gitu, di mana ketika setelah menikah itu limpahan pahala yang Allah berikan kepada kita itu akan luar biasa kalau kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah begitu ya. Nah, disinilah kita mungkin bisa melihat gitu, apakah mereka itu pernikahan itu hanya dipandang sebagai sesuatu hal yang apa ya namanya, hanya sekedar ya menikah bersatulah laki-laki dengan perempuan begitu ya, lalu kemudian menjalankan kehidupannya ya seperti itu aja apa adanya ya semau-maunya begitu ya. Nah, disinilah kalau kita melihat saat ini begitu ya, banyak pihak, yang, menganggap remeh pernikahan itu, gitu ya. Kalau saya menilai begitu ya, kalau saya menilai seperti itu. Ada peremehan terhadap makna pernikahan itu apa, gitu ya. Nah, ini juga tidak datang begitu saja sih, gitu ya, kalau kita lihat. Karena kan kalau kita runut dari dulu, gitu ya, bahkan kalau masa-masa dulu Siti Nurbaya, sebenarnya kalau kita mikir dulu itu kan ya, apa namanya, ada yang dijodohin dan sebagainya, tapi ya ikhlas ketika menikah ya dijodohin ya mau aja gitu ya, alhamdulillah gitu. Dan mengarungi kehidupan rumah tangganya juga baik-baik aja gitu. Tapi kalau yang sekarang mah justru diawali dengan pacaran kayak lah dan seterusnya, padahal itu melanggar syara gitu ya. Pas nikah teh kabur gitu ya. Itu kan satu hal yang pakai apa namanya pre-wedding dan sebagainya gitu-gitu ya. Jadi banyak alasan, ada yang kemudian alasannya karena balas dendam ke mantan dan sebagainya, tapi balik lagi ke mantan gitu ya. Jadi terpararuguh gitu ya kalau kita ngelihat situasinya tuh ya Allah sedemikian rupa mengerikan gitu. Nah, tentu saja hal ini tidak datang begitu saja ya. Sistem sekuler kapitalis yang ada di tengah-tengah kita itu juga salah satu yang mempengaruhi ya. Justru ini kita bisa anggap ini sebagai akar masalahnya gitu ya. Karena sistem sekuler kapitalisme ini memang memisahkan agama dari kehidupan gitu. Belum lagi kemudian lahir dari sistem itu ide feminisme gitu ya, yang ini untuk orang-orang yang mungkin lebih apa ya katakanlah memiliki ada kecakapan dalam berpikir dan sebagainya, tapi kemudian ya sedikit menyimpang begitu ya, karena memang konteksnya ke feminisme itu kan seperti halnya yang sering kali diungkapkan itu adalah bahwa my body is mine gitu ya, bahwa tubuh saya itu punya saya gitu ya, sehingga terserah saya mau menikah, mau tidak menikah, saya mau bercerai, mau tidak dan seterusnya, saya tetap dalam pernikahan dan sebagainya itu urusan saya begitu kan ya. Nah, inilah yang kemudian pada akhirnya banyak mewarnai gitu ya, yang bisa dikatakan ide kebebasan itu. Sehingga memang, ini yang berperan besar akhirnya. Termasuk juga adanya pemahaman terhadap Islam yang lemah gitu, yang akhirnya karena memang sistemnya itu diganti gitu ya, sistem Islam itu, tidak diterapkan, kemudian yang, mencengkram umat kita saat ini adalah sistem sekuler kapitalis, maka itulah yang kemudian diagung-agungkan. Nah, sehingga pada akhirnya terjadi perewehan terhadap makna pernikahan. Bahkan bisa jadi ya itu tadi ya, hanya sekedar menyatu begitu ya, sehingga tadi cuman karena ingin manas-manasin mantan, ya udah nikah aja gitu. Padahal walau alam gitu ya, suka atau tidak suka dan seterusnya lah begitu ya. Nah, padahal sebenarnya Islam itu memiliki pandangan yang khas tentang pernikahan, luar biasa. Kalau kita mau mengkaji Islam begitu ya, kalau kita mau mendetili Islam gitu. Bahwasanya dalam Islam itu adalah pernikahan itu adalah ibadah gitu ya. Yang namanya ibadah itu kan sudah jelas kalau kita melaksanakannya kita akan dapatkan pahala. Apalagi kemudian di dalam pernikahan itu ya dalam sebuah hadis diungkapkan bahwasanya pernikahan itu adalah separuh iman gitu ya. Itu kan kita akan menjaga pernikahan itu dengan sangat baik gitu. Nah, inilah yang kemudian harus kita tanamkan dalam diri kita, siapapun ya ataupun teman-teman yang belum menikah kemudian Allah izinkan dalam waktu dekat untuk menikah, maka ya dalam hal ini mengupayakan begitu ya, bahwa memahami pernikahan itu seperti apa gitu. Karena Islam memiliki pandangan yang khas tentang pernikahan yang luar biasa begitu, yang dalam hal ini kita memang dituntut gitu ya untuk berusaha menjaga pernikahan kita ini dalam kondisi yang baik begitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita melihat dalam salah satu ayat Al-Qur'an dijelaskan gitu ya bahwasanya pernikahan itu ada mitsaqan ghalidhan gitu ya, bahwasanya pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat atau merupakan perjanjian yang agung gitu ya. Nah, sehingga dengan begini ketika kita memahami bahwa pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidhan, pernikahan itu adalah ikatan perjanjian, jadi bukan sekedar akad ya, tapi lebih dari itu gitu ya, karena diungkapkan mitsaqan ghalidhan, mitsaq ya itu sebagai perjanjian gitu ya.
misalkan golizon, perjanjian yang agung gitu ya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam hal ini diwakili oleh walinya begitu ya, itu sudah merupakan hal yang luar biasa gitu. Sehingga kenapa kemudian harus diupayakan agar pernikahan itu kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kita akan lihat satu hal yang sangat penting begitu ya, di mana ketika pernikahan itu adalah misalkan golizon gitu ya, nanti kita akan juga lihat bagaimana sebenarnya pendapat para mufassirin begitu ya tentang hal yang ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat bahwasannya pernikahan itu adalah misalkan golizon gitu ya, maka sangat jelas di sini bahwasanya dia adalah ikatan yang sangat kuat gitu ya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam hal ini diwakili oleh walinya ya, karena sebelumnya juga walinya akan bertanya kepada anaknya begitu ya, atau siapapun begitu bisa jadi adik perempuannya dan seterusnya gitu ya, akan ditanya ridha atau tidak, karena syarat pernikahan itu salah satunya adalah ridho gitu ya, ridho wal ikhtiar. Jadi ridho si istrinya untuk dinikahi, kemudian suaminya juga ridho untuk menikahi gitu ya, sehingga dengan begitu terjadi pernikahan yang sah gitu ya, yang secara inqad nanti maupun secara sah gitu ya, secara hukum. Nah, ini dalam hal ini ketika itu terjadi, maka pada akhirnya akan mendorong setiap pasangan yang menikah itu untuk berupaya menjaga keutuhan rumah tangga semaksimal mungkin. Karena Allah tidak menyukai gitu ya, walaupun perceraian itu dibolehkan, tetapi Allah itu membencinya. Nah, di sini sudah sangat jelas sesungguhnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Ya, bahwasanya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu itu telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan pernikahan dari kamu. Nah, jadi dalam hal ini sudah sangat jelas sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita bahwasanya pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidhan. Ya. Pernikahan itu adalah merupakan ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, gitu ya. Nah, sehingga dengan begitu maka setiap orang itu ketika menikah dia akan berusaha untuk menjaga pernikahan itu. Kita akan melihat salah satu dari tafsir ya terkait dengan ini. Imam Ibnu Abbas misalnya ya menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan misalkan ghalidhan itu atau perjanjian yang kuat itu adalah akad pernikahan yang darinya ya memegang dengan cara yang patut dan melepaskan dengan cara yang baik begitu ya. Jadi dalam hal ini ketika pun misalnya dia awalnya tadi dengan ridho dan sebagainya itu merupakan hal yang patut. Kemudian ketika pun memang harus melepaskannya maka dengan cara yang patut juga ya. Jadi bukan saling menghujat yang satu dengan yang lain dan sebagainya. Nah, kemudian juga dalam tafsir Jalalain diungkapkan bahwasanya misak itu adalah bentuk taukid, ya, bentuk penguatan. Artinya penekanan atau menegaskan dari sebuah janji. Janji adalah komitmen, lebih dari sekedar janji, ya, gilz itu yang artinya kuat, berat, tegas dan kokoh. Jadi ketika dikatakan misahkan ghalidhan, maka itu memang lebih dari janji yang biasa ya, makanya kemudian diterjemahkan sebagai perjanjian yang agung begitu ya. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya misahkan ghalidhan itu dijelaskan bahwasanya di dalam Sahih Muslim ya dijelaskan bahwa ketika seorang laki-laki mengambil perempuan dari orang tuanya dengan maksud dinikahi, berarti laki-laki tersebut telah melakukan perjanjian atas nama Allah sebagaimana ia telah menghalalkan melalui kalimat Allah. Nah, jadi kalau seperti itu sudah sangat jelas ya. Kemudian di dalam fi zilalil Quran juga diungkapkan bahwa misaqan ghalidhan itu adalah perjanjian akad nikah dengan nama Allah. Ini adalah perjanjian yang kuat yang tidak akan direndahkan dengan begitu saja gitu ya, karena di dalamnya ada tanggung jawab dan konsekuensi bagi suaminya maupun bagi istri. Nah, disinilah sehingga kita bisa simpulkan begitu ya bahwasanya yang namanya misaqan ghalidhan gitu ya, karena dia itu adalah merupakan ikatan yang kokoh, dia merupakan perjanjian yang agung, maka di dalamnya ada kandungan bahwasanya seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika menikah dan mereka ada dalam ikatan misaqan ghalidhan tadi, maka di dalamnya itu ada konsekuensi yang sangat tegas. Di dalamnya itu ada konsekuensi yang sangat tegas, yaitu bahwasanya apa? Suami dan istri ketika menikah
maka mereka terikat dengan hukum-hukum syara yang ada di dalamnya. Hak dan kewajiban, ya, dalam hal ini ketika suami melakukan kewajiban, maka itu merupakan hak istrinya. Demikian pula seorang istri ketika dia melaksanakan kewajiban, maka dia tengah melaksanakan hak istrinya, begitu. Dan bisa dipahami bahwasanya akhirnya di dalam pernikahan tersebut, ketika di sana ada hukum-hukum syara yang harus ditaati baik oleh suami maupun istri, maka kita bisa pahami bahwa namanya pernikahan itu adalah amanah. Yang nantinya yang namanya amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika seorang suami atau istri memahami bahwa pernikahan itu adalah ibadah, pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidhan yang mengandung konsekuensi di dalamnya itu adalah amanah, maka harus ada upaya bagi kita semua untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Kenapa? Karena pernikahan itu bernilai pahala, begitu ya. Kalau kita melihat tadi dalam hadis-hadis juga diungkapkan bahwasanya yang namanya pernikahan itu hal yang boleh, gitu ya. Tetapi itu adalah aktivitas yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menjadi penguat kepada kita bahwasanya pernikahan itu harus kita kuatkan, harus kita rawat dengan baik, gitu ya. Sehingga pada akhirnya pernikahan itu akan bisa membawa kebaikan bagi kita semua, bagi keluarga kecil kita, bagi keluarga besar kita, dan juga bagi masyarakat, bahkan bagi negara, bahkan bagi Islam, gitu ya. Nah, disinilah kemudian harus ada upaya-upaya yang kita lakukan, bagaimana supaya kita bisa bertahan di dalam pernikahan kita. Jadi bukan sesuatu hal yang katakanlah dengan begitu saja, begitu ya, kita abaikan kewajiban-kewajiban dan sebagainya. Karena di dalam pernikahan itu dia adalah banyak sekali konsekuensi yang harus kita lakukan dan semuanya itu adalah bernilai pahala. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan aturannya untuk kita semua, begitu ya, untuk menzalimi kita, gitu ya. Sekalipun mungkin kita pada situasi tertentu ada berat mungkin dalam menjalani pernikahan itu, dan itu suatu hal yang alami, gitu ya. Kayaknya sebagian besar lah di antara kita, gitu ya, akan mengalami pernikahan yang ya tidak selalu mulus begitu ya di dalam perjalanannya, tapi itu sunatullah, itu suatu hal yang alami, suatu hal yang tabii yang dialami oleh kita semua. Nah, tentu saja kita harus mengupayakan menempuh sababiahnya ya, sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada tujuan begitu ya, agar pernikahan kita itu tetap langgeng. Insya Allah, Bismillah ya. Nah, di sini setidaknya ada 6 poin begitu ya, karena banyak sebenarnya, tidak hanya 6 ini ya, masih banyak yang lain begitu ya. Tapi mungkin bisa dimasukkan ke 6 poin ini. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai fondasi dasar dari pernikahan itu ya, bukan manfaat atau kepentingan tertentu ya, kayak tadi misalnya manas-manasin mantan misalnya gitu-gitu ya. Ya itu ya bisa jadi berakibat buruk akhirnya gitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini bahwasanya kita menjadikan akidah Islam sebagai fondasi dasar, jelas gitu ya. Ketika kita menjadikan Islam sebagai pijakan dalam kehidupan berumah tangga, maka ketika ada permasalahan yang dihadapi, baik dihadapi oleh suami, oleh kita, oleh anak-anak kita, maka akan kita kembalikan lagi kepada akidah kita, gitu ya. Dan akidah Islam ini yang akan menjadi tuntunan kita, begitu ya. Ada visi dan misi yang sama antara suami istri untuk meraih tujuan pernikahan itu apa, gitu ya. Untuk saja untuk mendapatkan ridho Allah dalam hal ini. Nah, ketika kita hadapkan diri kita, keluarga kita semuanya untuk meraih ridho Allah, maka kita akan menjadikan Islam itu sebagai pijakan, gitu ya. Nah, selanjutnya ini akan berimplikasi kepada ketika kita menjadikan akidah Islam sebagai pijakan kita, sebagai tuntunan kita, maka kita akan menjadikan Islam dan syariatnya itu sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangga kita, begitu ya. Kan tidak menutup kemungkinan ya kalau kita lihat di dalam keluarga kita bahwasanya yang namanya seorang suami tidak selalu lebih lebih paham dari istri gitu ya. Kadang juga bisa istrinya lebih paham untuk masalah itu dan seterusnya. Itu hal yang biasa lah begitu ya. Tapi kalau keduanya itu menjandarkan kepada syariat Islam, maka ketika misalnya istrinya lebih paham ya tentang masalah itu, suami juga akan rela, akan hadisnya apa nasnya begitu ya. Kemudian ketika disampaikan oleh istrinya dan sebagainya, akan rela suaminya juga begitu ya untuk menerima itu, karena itu hukum syara, bukan buatan istrinya gitu ya, bukan katakanlah keinginan istrinya dan sebagainya, tapi keinginan hukum syara. Maka akan menjadi hukum-hukum syara itu akan selalu dijadikan sebagai pijakan, gitu ya. Nah, kemudian selain itu menumbuh suburkan amar ma'ruf nahi mungkar di antara pasangan suami istri. Nah, ini merupakan hal yang penting ya di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ketika terbiasa, gitu ya, ketika misalnya
tadi ya, karena bagaimanapun juga suami atau istri bukan orang yang sempurna gitu ya. Pasti saja, bisa saja terjadi kesalahan dalam aktivitasnya dan seterusnya begitu ya, karena manusia gitu ya, tidak ada yang sempurna dalam hal ini. Maka ketika istri misalnya mengalami dalam penilaian ya dalam melanggar hukum syara misalnya ya, atau misalnya melaksanakan sesuatu hal yang kurang pas dalam pandangan suaminya, suaminya bisa mengingatkan, atau misalnya rumahnya berantakan misalnya dan seterusnya, suaminya bisa mengingatkan istrinya. Kemudian juga sebaliknya ketika suaminya itu agak kendor dalam mencari nafkah misalnya begitu ya, istrinya juga punya kewajiban untuk mengingatkan suaminya. Nah, ini luar biasa gitu ya, kalau ini dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah gitu itu udah biasa, tidak merasa lagi suami merasa lebih tinggi dari istri, ataupun istri merasa lebih tinggi dari suaminya. Karena keduanya memahami bahwasanya pernikahan itu adalah ikatan persahabatan begitu ya, antara suami istri, yang dia merupakan ikatan yang sangat kuat begitu ya, ikatan yang benar-benar persahabatan yang sempurna gitu ya. Tentu saja ketika sahabatnya melakukan kesalahan, maka tidak akan rela begitu ya. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian juga menghiasi rumah dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah ini akan bisa menguatkan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Idrak silati billah, hubungan kita dengan Allah itu akan semakin baik, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ketika kita melakukan banyak amalan-amalan sunnah, begitu ya. Pola sikap kita akan terjaga. Kita akan bisa mengarahkan kecenderungan-kecenderungan kita sesuai dengan Islam, gitu ya. Ketika ada ego dan sebagainya, itu bisa diredam dan sebagainya. Ya, bisa dikatakan bahwa dengan amalan-amalan sunnah ini kita akan bisa menjaga nafsiyah kita, gitu ya, menjaga sikap kita, gitu, agar senantiasa sesuai dengan aturan Allah. Nah, inilah yang kemudian aspek ini yang sangat penting di dalam keluarga. Dan luar biasa ya, Islam itu memberikan amalan sunnah yang sangat banyak. Ketika kita tidak punya uang gitu ya, kita tidak bisa bersedekah, bahkan bersedekah pun dalam jumlah kecil itu tidak menjadi masalah gitu kan, ini yang namanya juga sedekah gitu ya, karena kita memang ingin memberi gitu. Kita nggak bisa sedekah, kita bisa saum gitu ya. Ketika kita tidak bisa saum, misalnya fisik kita kurang fit, misalnya kita bisa sholat sunnah banyak gitu. Kita juga bisa baca Al-Quran banyak sekali gitu. Nah, sehingga dengan begitu idrak silabilah ini kita akan bisa kita jaga. Hubungan kita dengan Allah itu akan senantiasa kita bisa jaga. Kemudian juga menerima kekurangan pasangan gitu ya. Ini juga merupakan hal yang penting. Jadi jangan sampai biasanya ya dalam pernikahan itu justru itu yang di Zoom gitu ya, kekurangan pasangan itu yang sering jadi perdebatan di dalam keluarga gitu ya. Ya ini juga kita sama-sama belajar ya, ibu-ibu semua, teman-teman semua, ini kita sama-sama belajar gitu ya. Karena setiap keluarga itu pasti akan ya menghadapi, nggak pernah berhenti lah begitu ya. Cuman ketika kita mencoba menyelesaikan sedikit demi sedikit, berproses itu begitu ya, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan kita ya, dan kebiasaan yang kita lakukan itu sesuai dengan Islam, insya Allah akan menjadi penuh berkah gitu ya. Kemudian mengingat kebaikan pasangan itu merupakan hal yang luar biasa gitu ya. Kalau kita misalnya ada melihat, apalagi mungkin pasangan baru gitu ya, kadang misalnya cuman hal yang, kalau istrinya itu teliti tarapti gitu ya kalau bahasa Sunda mah. Jadi kayak odol tuh ditutup gitu kan ya. Kalau suaminya mungkin ya cuek aja gitu ya, itu kan bisa bisa diingetin, bisa ya saling ini dan sebagainya. Hal-hal yang kecil kayak begitu kadang-kadang bisa jadi pemicu gitu ya, ketika hal-hal yang itu tadi gitu ya. Tapi ya ketika hal tadi tidak melanggar syara atau suatu hal yang itu bisa sampaikan dengan baik-baik dan itu dibiasakan dengan baik, insya Allah. Apalagi kalau ada anak begitu ya, itu kan lebih baik. Keteladanan itu memang harus dimunculkan di keluarga kita gitu ya. Nah, ketika misalnya ada satu hal yang kita tidak suka gitu ya, ketika kita melihat kebaikan suami kita, itu akan kita hapuslah kekurangan-kekurangan itu. Nah, ketika ini biasakan, insya Allah kita sama-sama lah, kalau saya masih terus belajar begitu ya. Nah, kemudian menjalin komunikasi dan relasi yang harmonis dalam rumah tangga, ini merupakan hal yang penting. Komunikasi itu bisa dijadikan jembatan begitu ya, ketika ada suatu hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ada cobaan atau ada ujian begitu yang ada di tengah-tengah kita. Tapi ketika kita bisa menghadapinya dengan kematangan, ya, sikap dan pikiran, insya Allah, Bismillah, Allah akan mudahkan. Nah, ini semua insya Allah ya, dengan upaya yang kita pahami bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah, pernikahan itu adalah ikatan perjanjian yang sangat kuat begitu ya. Kemudian juga pernikahan itu adalah ikatan persahabatan antara suami istri, maka luar biasa.
keinginan kita ya seharusnya untuk mempertahankan pernikahan itu merupakan hal yang penting yang harus kita lakukan. Jangan sampai justru sebaliknya begitu ya, ketika ada hal-hal yang kurang pas dari pasangan kita gitu ya, dikit-dikit lalu kita ngambek dan seterusnya begitu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim, Islam sudah memberikan luar biasa aturan-aturannya begitu ya, bagaimana pernikahan itu, bagaimana konsekuensinya. Kita tinggal menjalani. Bismillah, dengan senantiasa berdoa pada Allah agar keluarga kita dijaga oleh Allah. Insya Allah kita akan bisa menjalani kehidupan pernikahan kita dengan baik, dan kita berusaha untuk mempertahankan pernikahan ini sampai akhir hayat kita, sampai nyawa berpisah dari raga kita. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Demikian Teh Milda. Ya, demikian. Alhamdulillah, demikian jelas ya pemaparannya bagaimana kita dibuat untuk merenungi kembali ya makna pernikahan, diluruskan kembali orientasi dan tujuan pernikahannya. Ya, alhamdulillah sudah ada pertanyaan, beberapa pertanyaan di YouTube ya, di YouTube saya lihat dulu dari atas. Dari tadi tuh nih, dari akun Hera Luvita. Izin bertanya Ustazah, jika rumah tangga baik-baik saja, tak ada masalah, tapi dia mau poligami, sedangkan istri gak siap. Apakah dengan alasan itu istri boleh meninggalkan suami? Nah, demikian satu dulu saja. Ya, ya tentang poligami ini kan memang secara hukum syara jelas ya, bahwasanya Allah membolehkan seorang suami berpoligami gitu ya, di dalam surat An-Nisa gitu ya, ayat 4 insyaallah. Bahwasanya fankihu ma balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba ya. Jadi dalam hal ini Allah membolehkan kepada laki-laki untuk menikahi seorang istri misalnya, lalu kemudian menambah. Kan di situ 22, 33, 44. Jadi bukan 22, 2 jadi 4, 33 jadi 6, tambah 44 gitu jadi berapa orang, atau ada yang menambahnya jadi 2, 3, 4 jadi 9 gitu ya, maksimal. Nah, itu nggak seperti itu. Jadi yang jelas dalam hal ini kita dibolehkan, seorang suami itu dibolehkan untuk menikahi perempuan 22 berarti 2, 3 ya, masing-masing maksudnya. Masing-masing itu 2, masing-masing itu 3, masing-masing itu 4. Maksimal 4, nggak boleh lebih dari 4. Nah, lalu bagaimana ketika seorang istri misalnya suaminya ngasih tahu gitu ya, bahwasanya mau poligami nih, boleh nggak gitu ya. Biasanya kaget misalnya dan seterusnya gitu. Pada dasarnya kalau kita kembali ya mengikuti ataupun mendalami atau menelusuri, mencermati ayat-ayat Al-Qur'an tentang ini gitu, hadis-hadis Rasulullah ya tentang perceraian ini gitu ya. Jadi sebentar. Yang pertama bahwasanya poligami itu boleh. Bahkan poligami itu menjadi solusi sebenarnya di dalam kehidupan Islam. Jadi ketika ada misalnya seorang perempuan yang tidak bisa punya anak ya karena izin Allah begitu ya. Nah, itu kan menjadi ketika pintu poligami itu ditutup gitu ya, maka akan kasihan bagi para laki-laki, para suami yang memang menginginkan istri. Tentu saja bukan dengan menelantarkan istri yang pertama gitu ya, karena itu juga ada ketentuannya setelah seorang suami itu berpoligami, maka dia itu wajib untuk adil, untuk tetap mengayomi istri pertamanya dan sebagainya. Tapi itu bukan syarat begitu ya. Nah, sehingga ya bisa dikatakan poligami itu sebagai sebuah solusi gitu. Lalu kemudian bagaimana kalau ke pertanyaannya ketika seorang istri itu tahu suami karena tidak siap tadi ya. Kalau saya menyarankan begitu ya kepada bapak-bapak yang mau berpoligami begitu ya, siapkan istrinya gitu. Menyiapkan istrinya dengan semaksimal mungkin gitu ya. Bahwasanya itu adalah hukum Allah. Bahwasanya poligami itu adalah hukum Allah. Saya kayaknya gampang ya ngomongnya ya Teh Milda ya. Padahal sebenarnya mungkin tidak semua orang bisa ikhlas begitu ya dalam waktu ketika pada saatnya begitu ya. Tapi ya memang harus ikhlas begitu ya. Itu karena itu ketentuan Allah, dan kita tidak boleh membantah katakanlah ketika misalnya tadi kasusnya tidak mengizinkan suami untuk berpoligami karena nggak boleh poligami itu. Nah gitu ya, jadi melanggar hukum syara kalau seperti itu.
dalam hal ini Allah sendiri membolehkan kepada para suami untuk berpoligami gitu ya. Walaupun kemudian tadi ya ketika istrinya belum siap pada satu keadaan, maka kalau saya menyarankan kepada bapak-bapak ya untuk kalau misalnya memang berkehendak untuk poligami ya siapkan istrinya, sampaikan kepada istrinya, berikan penjelasan agar beliau juga ikhlas begitu ya untuk menerima itu gitu ya. Ya bagaimanapun juga ya kalau kata orang sih katanya ya ya seininya ya kalau ditanya hati kecilnya ya, seorang perempuan itu seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian kita lalu menjadikan apa namanya hal tadi gitu ya. Jadi kita melanggar hukum syara gitu ya. Ketika misalnya seorang istri ketika suaminya misalnya berkehendak untuk poligami sampaikan juga gitu ya bahwasanya ada keberatan karena begini dan begitu dan itu dibicarakan. Walaupun tetap saja sebenarnya ya suami itu kalau berpoligami tidak izin kepada istrinya, maka itu tetap sah pernikahannya dan itu tidak masalah gitu. Hanya ya harus siap dengan konsekuensi berikutnya gitu ya karena ketidaksiapan istrinya itu gitu ya. Jadi kalau saya sih sarankan siapkan istrinya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ya tadi. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan. Ada beberapa hadis gitu ya yang memberikan penjelasan bahwasanya di sini Allah tidak menjadi sesuatu yang halal yang lebih dibenci olehnya itu adalah talak begitu ya. Kemudian Allah menyatakan juga Rasulullah SAW menyampaikan juga bahwa perbuatan hal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah, kemudian juga pada masa dahulu gitu ya, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh istrinya Sabit bin Qais bin Syammas ya datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Sabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur, begitu ya kata istrinya. Kemudian dalam riwayat yang lain dijelaskan, aku tidak sanggup hidup bersamanya. Lalu Rasulullah bersabda, maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya, begitu ya? Kemudian dikatakan ya, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah memerintahkan untuk kepada perempuan tadi dan Sabit pun menceraikannya. Begitu ya, itu kasusnya. Berarti apa? Dari hadis yang kedua, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang kedua ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa bercerai itu boleh hukumnya, gitu ya. Si orang istri tadi ya meminta cerai kepada suaminya karena takut kufur tadi. Tapi kemudian ada hadis yang lain dijelaskan di sini bahwasanya wanita mana saja yang meminta talak tanpa ada alasan yang jelas maka haram baginya mencium bau surga. Itu yang harus dicamkan oleh kita semua. Nah tadi misalnya ketika suaminya akan poligami lalu kemudian seorang istri misalnya ingin bercerai dari suaminya, apakah termasuk kepada kategori hadis ini? Nah ini yang harus kita camkan gitu. Karena sebenarnya secara hukum Islam itu kan boleh seorang suami kita itu berpoligami, tidak dilarang begitu. Jadi kalau saya sih lebih cenderung mungkin bersabar, kemudian mengkomunikasikan dengan suaminya begitu ya tentang hal tersebut gitu ya, kekhawatiran dan sebagainya. Nah, sehingga ketika insya Allah ketika itu dibicarakan baik-baik berdua gitu ya, bismillah Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik untuk keduanya. Begitu. Itu mungkin Teh Milda tadi ya kalau yang ditanyakan seperti itu insya Allah. Bismillah ya mudah-mudahan dimudahkan Allah dalam prosesnya. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan di ruang Zoom. Sebentar ya, di atas dulu nih. Dari akun Ani Muhammad. Bismillah, Ustazah. Sejauh mana seorang istri harus mempertahankan rumah tangganya ketika suami sakit yang berkepanjangan atau suami senantiasa berbuat maksiat? Sang istri sudah bertahan cukup lama dan khawatir ketika berpisah akan ada tudingan buruk pada dirinya. Iya. Mungkin ya langsung jadi maaf ya. Jadi kalau suami sakit mungkin ya itu justru jadi ladang pahala bagi istrinya begitu ya. Jadi ladang pahala bagi istrinya dalam hal ini kita juga tidak tahu kapan suami akan sembuh atau tetap sakit kan gitu ya. Tapi kita tempuh sababiahnya. Kita tempuh sababiahnya ketika suami kita itu dalam kondisi tadi ya sakit yang itu memang udah takdir Allah, sudah qada Allah. Karena tidak bisa kita menolak begitu ya ketika sakit itu menimpa suami kita gitu. Justru di sinilah kita harus berupaya bagaimana menyembuhkan suami kita. Kembali lagi kepada tadi bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah, pernikahan itu adalah misakon golizon, kemudian kehidupan pernikahan itu adalah kehidupan persahabatan. Sebagaimana persahabat gitu. Ketika suami kita sakit, kita kan ingin suami kita sembuh ya insya Allah. Dengan izin Allah kita minta pada Allah, kita juga obati tempuh sababiahnya. Itu seperti itu. Nah, tetapi ketika suami itu bermaksiat kepada Allah dan itu merupakan suatu hal yang hal yang terbiasa ya, sudah biasa itu dilakukan gitu ya.
Maka ya kembali lagi kita tempuh sababiah kita semaksimal usaha kita begitu ya untuk memperbaiki suami kita gitu ya, karena memang apa ya namanya ini hal yang penting ya, kayak contohnya misalnya kayak nggak sedikit ya bapak-bapak yang tidak mau mencari nafkah gitu, akhirnya ibunya yang pontang-panting gitu ya untuk, nah ini juga tetap kita wajib mengingatkan suami kita loh ya, jangan sampai suami kita ada dalam kondisi yang ya kita nggak boleh rela lah ketika suami kita bermaksiat begitu ya. Nah, ketika itu terjadi, begitu ya, seperti tadi yang kita ungkapkan di hadis dari apa namanya istrinya Sabit bin Qais tadi ya, yang mendatangi Rasulullah SAW ketika suaminya dalam kondisi seperti tadi sebenarnya, gitu ya gambarannya. Maka ya tidak dilarang juga oleh Islam, gitu ya, bahwasanya dia memang apa namanya dalam hal ini itu bisa dikatakan apa seorang seorang istri itu boleh saja meminta gitu ya kepada suaminya untuk tapi menceraikan dirinya ya, bukan menceraikan suaminya, karena beda kasusnya gitu ya, dan konsekuensinya juga berbeda dalam hal ini begitu ya. Yaitu ketika misalnya sudah berusaha keras gitu ya, terus menerus berusaha kepada suaminya untuk diingatkan. Jadi jangan jangan sampai kita berhenti beramar ma'ruf nahi munkar itu aja gitu ya. Terus kita tempuh sababiahnya sampai suami kita itu berubah. Bahkan mungkin bisa kita minta bantuan apa orang terdekat kita yang bisa kita percaya gitu ya untuk membantu mengingatkan suami kita gitu ya. Ketika misalnya memang tadi gitu ya dalam kondisi takut justru kita malah jadi apa ya, kalau tadi bahasa istrinya Sabit bin Qais itu khawatir apa kufur begitu ya, maka ya tidak ditutup juga pintu perceraian itu, kita meminta cerai dari suami kita, karena tidak termasuk yang tadi ya, bukan tanpa alasan. Yang tidak akan mencium bau surga itu adalah ketika seorang istri meminta cerai dari suaminya dengan tanpa alasan begitu. Jadi bismillah ya, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah menyelesaikan urusan-urusan pernikahan kita, insya Allah. Bismillah. Ya. Baik, sepertinya satu pertanyaan lagi ya, karena mengingat Bu Ustazah, Najma juga ada agenda setelah ini, dari akun Durini. Bismillah. Ya. Bagaimana Ustazah untuk memupuk keharmonisan dalam membina rumah tangga yang sudah usia menopause? Kadang tidak sedikit dalam masa ini bubar. Nah, ada juga Iya. ya, walaupun sudah berpuluh tahun berarti kalau sudah Iya. menopause. Iya. Sedih ya Teh Melda ya kalau kayak gitu tuh. Kadang kita memang ya pernikahan itu memang harus dirawat begitu ya. Jadi apa ya ya itu ya ya ketika sudah mengalami menopause bukan berarti ya katakanlah misalnya untuk hubungan suami istri terhalang, enggak gitu. Insya Allah Bismillah ya Allah ya kita minta pada Allah agar selalu itu bisa. Jadi kan gini, yang namanya pernikahan itu bukan semata-mata hubungan suami istri yang sesungguhnya begitu ya. Karena banyak hal yang kita juga bisa lakukan gitu ya dengan suami kita untuk bisa saling apa namanya ya walaupun kemesraan itu nggak boleh di apa diperlihatkan di muka umum ya, karena itu sudah memang sudah ketetapan Allah, nggak boleh kita juga ya misalnya peluk-pelukan di tengah jalan dan seterusnya gitu ya, padahal itu suami ya orang juga tahu itu suami kita gitu ya, tapi kan memang ya ada batas-batasnya gitu, dan kita punya rumah di mana rumah itu ya badai kukumaha oge gitu ya bahasa Sunda namanya, dengan suami kita itu nggak pernah dilarang gitu ya, mau kita bagaimana juga gitu. Nah, ketika ya menopause itu juga merupakan ketetapan Allah untuk kita, dan tetap tidak terhalang juga kok untuk melakukan hubungan suami istri begitu ya, asal ya ya nggak perlu saya jelasin lah kayak gimana, itu tetap bisa dilakukan gitu ya, kalau misalnya memang suami kita masih menuntut kita gitu ya. Tentu saja suami juga kita tahu, kita beritahu bahwa kita kondisinya sudah seperti ini dan sebagainya, sehingga ya beliau juga akan memperlakukan kita dengan lembut dan seterusnya lah, bismillah, insya Allah bisa gitu ya. Nah kemudian juga kebersamaan kita dengan suami kita itu juga dalam banyak hal gitu. Kita buat apa ya namanya semaksimal mungkin. Kayak kita berkebun bareng-bareng gitu ya, nah, membereskan rumah bersama, banyak lah sebenarnya ya, hal-hal yang bisa tetap memupuk itu tadi ya, kembalikan lagi tadi ya, beberapa poin yang tadi saya sampaikan, ada 6 poin yang saya sampaikan itu berlaku baik yang menopause maupun yang belum begitu ya. Itu akan terus bisa langgeng kita lakukan gitu ya, dan tadi ya kalau misalnya permasalahannya karena ketika Allah pun memberikan ketetapan itu bagi kita gitu ya, tetap tidak menghalangi kita untuk terus apa namanya menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada suami kita gitu ya, hanya mungkin ada sedikit gangguan saja dan itu bisa dibicarakan bersama menurut saya gitu ya. Insya Allah Bismillah Allah mudahkan semuanya gitu. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas bersama itu tidak terbatas sih kalau menurut saya,
kita kalau misalnya butuh pergi bareng-bareng, kadang-kadang gini, ke pasar gitu ya, pergi ke pasar dengan suami kita itu luar biasa loh gitu ya. Nawar bersama dan sebagainya, masak apa sekarang gitu-gitu ya, kemudian beli apa dan seterusnya. Itu tuh luar biasa gitu ya. Belum lagi kalau di rumah masak bareng, udah banyak ya, setiap hari kita katakanlah 24 jam brek kumaha nya gitu ya. Mau sholat bareng kan bisa gitu. Yang biasanya duha sendiri-sendiri gitu ya, yang biasanya baca Quran bareng-bareng dan seterusnya gitu ya. Ya itulah bismillah. Yang penting komunikasi itu terus kita jaga dengan suami kita gitu ya. Tetap ma'ruf kita kepada suami kita dan sebagainya, bismillah. Allah akan jaga kita semua gitu ya, dengan tetap kita melaksanakan aturan-aturan Allah itu sebagai pegangan kita di dalam kehidupan kita berumah tangga. Bismillah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian juga jangan lupa banyak-banyak doa untuk kita dan untuk suami kita, untuk keluarga kita, keluarga besar kita gitu ya, untuk umat Islam semuanya gitu ya. Karena insya Allah kalau kita pahami bahwa keluarga itu sebagai tempat yang sangat baik bagi kita semua gitu ya, untuk melatih diri kita, untuk memelihara kita juga, kita tanamkan bahwa keluarga kita juga berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat nantinya, insya Allah gitu ya. Kita akan penuhi kewajiban kita dalam keluarga kita juga akan penuhi kewajiban kita untuk masyarakat kita, dan kita juga akan penuhi kewajiban kita untuk Islam. Bismillah, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah. Semua sababiahnya kita tempuh dengan baik, tujuan dan senantiasa tetap tawakal pada Allah, itu menjadi kunci bagi kehidupan rumah tangga kita dan kehidupan keluarga kita semua. Insya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian telah dijawab beberapa pertanyaan. Mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa dibacakan dan tidak bisa dijawab pada hari ini. Bisa mungkinnya nanti di pertemuan mendatang untuk bisa diajukan kembali. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 6.35. Sebelum diakhiri kajian keluarga pada Ahad subuh ini, barangkali kepada Ibu Ustazah Najma ada yang ingin disampaikan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin menguatkan kita semua ya, untuk kita memahami dengan benar bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah pada Allah, sehingga ketika itu merupakan suatu ibadah, berarti amal-amal kebaikan yang ada di dalamnya itu akan bernilai pahala, begitu ya. Kemudian juga bahwasanya pernikahan itu adalah ikatan persahabatan antara kita dengan suami kita, maka kita penuhi hak-hak suami kita juga memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Kemudian juga bahwa pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidhan ya, itu adalah merupakan ikatan yang sangat kuat, ikatan yang agung ya, yang Allah tetapkan untuk kita semua. Maka ketika itu tertanam dalam diri kita dan semuanya itu mengandung konsekuensi kepada kita, dan bahwasanya itu adalah amanah yang Allah berikan untuk kita, dan kita pahami bahwasanya ketika pernikahan ini merupakan amanah bagi kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak nanti. Tentu saja kita ingin ya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di akhirat kelak nanti dengan pertanggungjawaban yang baik. Nah, sehingga dengan begitu konsekuensinya juga kita harus mengikuti aturan-aturan Allah dengan sempurna. Ketika kita mentaati aturan-aturan Allah dengan sempurna, maka insya Allah pernikahan kita akan berjalan dengan baik, dan kita akan dipenuhi keberkahan dalam pernikahan kita, karena pahala itu akan luar biasa kita dapatkan dalam pernikahan ini. Dan dengan sendirinya kita akan berusaha untuk mempertahankan pernikahan itu dengan sungguh-sungguh dan senantiasa berharap kepada ridha Allah, bahwasanya pernikahan kita itu adalah pernikahan yang memberikan keberkahan bagi kita, bagi masyarakat, bagi umat secara keseluruhan. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang telah kita simak tadi menguatkan kembali kita ya, dan meluruskan kembali pandangan kita terhadap pernikahan, kemudian memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa merawatnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada rumah tangga muslim agar senantiasa bisa dalam keadaan sakinah mawadah warahmah. Demikian kajian subuh pada Ahad 30 Juli 2023 ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Ya, terima kasih atas kesetiaan semuanya, kesetiaan dan kesabaran jamaah ngaji subuh, baik yang ada di akun atau yang ada di ruang Zoom dan di ruang YouTube. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat. Akhirul kalam, saya Melda Nurjana sebagai moderator pada subuh kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Saya undur diri dan ditutup dengan
istighfar dan doa akhir majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.